Alhamdulillah, semoga kita yang dengarkan dalam ibadah beliau kita selalu mendapatkan syafaat dan penjara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke acara inti. Insyaallah beliau sudah hadir di tengah kita dan saya berharap untuk saksi khususnya yang juga menyimak ya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau utarakan, agar apa yang kita niatkan, karena dalam acara ini mau dibawa kemana saksi kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Tats Buyu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari ini silaturahim kita yang pertama kali ya setelah pemilu, betul ya, setelah kumpul berjuang untuk menjadi saksi, jadi relawan PKS. Maka ini mohon izin, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, kenal maka kenalan. Itu Bapak Ibu, setelah kenal harapannya tumbuh rasa kasih dan sayang. Kalau sendiri nggak dikasih, kenapa nggak kenal? Betul Bapak Ibu. Nah, jadi start pertama untuk kebersamaan kita adalah tak kenal maka panggilannya silahkan panggil Dek Buyung boleh, Bang Buyung boleh, Bos Buyung boleh. Kenapa Bos? Karena aktivitasnya tukang manah, mengajar panah. Siapa yang sudah pernah memanah di orang enggak? Iya. Yang belum boleh. Pak, yang belum memanah di orang, startnya memanah beneran. Nah, silakan kalau mau coba dipersilakan. Hubungi saya melalui Mas Bibit, beberapa orang yang mau datang untuk latihan setiap minggu pagi datang. Jadi alatnya disiapkan, busurnya disiapkan di Grand Dikasih apartemen. Buat sasaran ya Ustaz? Buat sasaran, kalau daftar buat sasaran. Panahan harus ada sasaran. Kalau nggak ada sasaran, berarti kita buat sasaran yang kita dengarkan. oh kamu. Iya, boleh. Jadi seperti itu, aktivitasnya adalah sebagai pelatih panahan, ngajar panahan. Nah ini baru di usia 2015 mengenal panahan. Itu juga gara-gara terpengaruh dengan ceramah yang sering saya dengar kok arahnya tentang kiamat. Dan kalau bicara kiamat pasti arahnya tentang nyelek-nyelek tentang apa? Kalau bicara kiamat, peperangan yang di akhir zaman adalah peperangan yang menggunakan alat tradisional atau sarana atau kegiatan tradisional yang diminta oleh Rasulullah diajarkan. Yang pertama apa? Ajarkan anakmu berenang, memanah, berkuda, dan satu lagi bela diri. Ajarkan anakmu. Nah ini mudah-mudahan ada di antara yang hadir di sini telah punya informasi kenapa Rasulullah minta ajarkan anakmu memanah, berenang, berkuda, dan bela diri. Ada alasan apa? Nah mudah-mudahan nanti melalui teman-teman di DPR jadi Cempaka kita menemukan ini dan mempraktikkan ini. Semoga anak-anak kita yang hadir di sini, para peserta yang hadir ini, memiliki anak-anak yang punya fisik yang kuat. Betul? Fisiknya nggak lemah, tapi lesu lamban, lemah, bingung, betul? Betul Pak? Ini harapan, karena saya punya anak, maka harapannya mudah-mudahan sama. Tidak menginginkan anak yang terlahir, keturunan yang ada terlahir di muka bumi adalah anak yang berapa ya Pak? Betul ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi salah satu alasan kenapa kita kumpul. Nah, pertemuan hari ini saya sudah sampaikan kepada Mas Wid, mohon izin. Judul utamanya adalah indahnya
kebersamaan bersama. Nah, satu ayat yang menginspirasi kita terkait dengan kebersamaan mudah-mudahan disepakati. Yang hadir sini mohon ingatkan saya kalau saya salah. Judulnya kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 110. Nah, startnya adalah apa Pak? Ayo kita baca. Kuntum khairu ummah ya. Kuntum khairu ummah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini punya keinginan yang sama bahwa yang hadir di sini adalah ingin menjadi bagian sebagai apa? Kuntum khairu ummah, umat yang terbaik atau bahasa lain tim. Namun yang menarik tim yang terbaik ini ada indikatornya ternyata. Apa Pak, Bu? Indikator yang pertama, dia disebut terbaik kalau kuntum khairu ummah. Apa Pak? Ukhrijat linnas. Nah, catuk tak mulu. Apa artinya? Ajak kepada yang baik. Di indikator yang pertama yang diingatkan kalau kita ingin menjadi tim yang terbaik adalah selalu mengajak kepada yang baik. Tapi nggak berhenti di situ. Yang kedua, iya, cegah buruk kan. Jadi nggak cukup hanya mengajak, tapi juga ketika ada temannya yang mau berbuat buruk, itu dicegah, diingatkan. Tapi itu juga nggak cuma ini, ada lagi yang ketiga, apa Pak? Apa Bu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Beriman. Selalu ingatkan kepada Allah. Nah ini indikator yang harus diingatkan kepada kita yang hadir di sini, termasuk saya. Kalau kita ingin bersama dalam indahnya kebersamaan ini, disebut indah kalau ada tiga hal ini diberlakukan. Ajak kepada yang baik, mencegah yang buruk, dan mengingatkan selalu kepada Allah. Are you ready? Are you ready? Ready artinya apa Pak? Ready artinya apa? Maka diminta kalau ditanya are you ready, jawabnya 3 huruf aja. Yes. Bisa Pak? Bu? Ya. Kita suarakan suaranya. Yes. Yes. Keras. Yes. Yes. Nah, sambil dipangkat tangan. Yes. Itu sukarelawan dan sukarelawati. Kalau nggak ada paksawan dan paksawati. ya. Jadi butuh suara yang lantang, gerakan tangan, gerakan kita, kemudian butuh ekspresi, ya. Oke, kalau ditanya are you ready, jawabnya Yes. lagi dengan semangat. Are you crazy? Yes. Are you crazy? No. No. Crazy. Ya, iya. Kalau ready jawabnya Yes. Yang ditanya Crazy. crazy. Artinya gila. Jawabnya No. Yang jawabnya siapa? Kenapa jawab yes? Karena oh gila. Bisa banget meleset. Gila itu kalau konotasi negatif. Tapi yang menarik ada kata-kata Albert Einstein yang saya jadi pegangan. Orang itu disebut gila kalau Udah gede. future masa depan dia pengen perbaikan, pengen perubahan, tetapi melakukan dengan cara yang sama. Tujuan beda, keinginan beda, harapan beda, cita-cita beda, tapi cara yang dilakukan sama. Albert Einstein katakan orang itu cukup gila kalau punya keinginan yang berbeda, tapi cara yang dilakukan adalah sama. Teman yang didekati adalah
Sama, coba dicek. Sebelah kanannya, itu orang lama atau orang baru? Enggak ada. Coba. Nah, coba dicek, cek. 1, 2, 3, lihat sebelah kanannya. Orang gila. Orang gila. Sebelah kanannya lihat. Gila. Bener. Orang lama atau orang baru? Orang lama. Udah kenal atau belum kenal? Udah. Yakin udah kenal? Udah. Tangan kanan. Coba. Kalau udah kenal, lebih dekat lagi. Letakkan kemudahan teman sebelah kanan. Kalau nggak punya teman, istighfar. Ini penting. Makanya kita kumpul, betul nggak? Jadi ya, untuk cari teman, nggak punya teman, istighfar. Nggak hari gini nggak punya teman, satu teman. 1, 2, 3, lihat orangnya. Nah, 1, 2, 3, tengok ke kanan, lihat orangnya, tepuk pundaknya, bilang sama dia, woi semangat kau. Lagi, 1, 2, 3, woi semangat kau. Angkat tangan kiri. Ke pundak teman sebelah kiri. Sini lihat orangnya. Jawab dulu, orang di sebelah kiri Anda orang bermanfaat atau enggak? Ini penting. Kamu pundaknya 3 kali. Bilang sama dia, woi kamu semangat juga. Alhamdulillah. Baik. Ada yang kesakitan? Ada. Ada yang kesakitan? Siapa yang kesakitan? Dendam dia, Siapa yang kesakitan? Nah, ajak pada yang baik, woi semangat woi. Tapi caranya nyakitin. Nah. Cegahlah sahabat kita dari cara-cara yang menyakitkan. Nah, ini silakan Mas, Mbak, silakan. Uncle. Oh, ya. Ya, jadi ya, baik. Ya, alhamdulillah. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Allah Akbar. Jadi hari ini kita kumpul atas nama indahnya kebersamaan. Disebut indah itu kalau indikatornya terpenuhi. Selalu mengajak kepada yang baik, hal-hal yang baik, kata-kata yang keluar baik, produk karya yang baik, tentu baik dan bermanfaat bagi siapapun, bagi orang lain, bagi umat. Kemudian yang kedua, mencegah yang buruk. Cegah kalau dia ingin mengeluarkan kata-kata yang buruk, cegah kalau dia ingin ghibah, cegah kalau dia ingin mencuri, cegah kalau dia ingin serakah. Betul Bapak? Betul. Tapi kita paham kok, perut orang itu berbeda-beda. Betul nggak? Betul. Ngomong aja yang penting. Iya. Enggak? Betul. Ya, kalau emang butuh 3 minuman, ya dikasih 3 ya Pak ya. Ya. Dan yang ketiga, selalu ingatkan kepada Allah. Ya. Baik, jadi kaitannya dari pertemuan ini, sahabatku semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan punya kesamaan tujuan. Kesamaan apa? Tujuan. Kesamaan tujuan. Contoh misalnya, kalau Bapak sejak kapan jadi saksi PKS, Pak? Ya, senior ini kosong. Nggak apa-apa. Sejak 2004. Kenapa kok mau jadi saksi PKS? Dijamin konsumsinya. Bahkan di sana terbitlah suara-suara kalau jadi saksi PKS itu perbaikan gizi. Betul? Walau kalau di sini. Tapi kalau di sana, karena saya tinggal di Jatilahayu, maka ada di Pondok Melati terbitlah suara-suara dari orang lain yang mengatakan kalau jadi saksi PKS itu mendapatkan perbaikan gizi. Gitu. Mas, sejak kapan jadi saksi PKS? 2019. Kenapa jadi saksi PKS? Ada yang bagus. Kok mau? Ya, pengen coba-coba aja. Kenapa masih mau sampai sekarang? Perbandingan dari partai lain, kayak paling peduli. Buatan jawabannya nih. Oh, saksi pertama. Ibu sejak kapan jadi saksi PKS? 2019. 2019. Kenapa pilih PKS? Kan ada warna lain tuh.
para orang PKS itu amanah dan baik-baik. Masya Allah. Allah Akbar. Kalimatnya amanah, tanggung jawab nih, ya kan? Oke, bang, nah, tak boleh nih. Sejak kapan jadi insan PKS? 2024 2024. Kenapa pilih PKS? ingin mempelajari ilmu politik. Kalau penerus, Masya Allah. Ibu kenapa Bu? Jadi fraksi PKS? Ingin berbagi ilmu dan menyerap ilmu. Masya Allah, berbagi ilmu. Ilmu apa yang telah berbagi? Saya beberapa kali ngisi senam, jadi ngajak juga teman-teman saya. Masya Allah, ini nih yang penting nih, senam untuk urusan kesehatan. Kalau nggak sehat, Sakit. sakit. Dan sakit itu mahal murah. Nah, sehat itu murah mahal. Untuk sehat itu murah mahal. Hah? Untuk sehat itu murah atau mahal? Hah? Mahal. Untuk sehat itu mahal. Yang benar gimana mahalnya? Makanannya gimana? Makanannya. Oh dia bilang jangan tunggu Bu. Sehat itu mahal. Kenapa dengan makanannya? Makanannya kalau sekarang saya makan ikan mulu, Yang seafood. Iya. Kalau ketemu Gus Baha dimarahin itu. Ya. Jadi sahabat yang hadir di sini, terima kasih buat teman-teman yang bertahan untuk bisa bersama di PKS. Mas, pegang. Lemparkan satu-satu Mas. Tolong diingat ini yang tadi disampaikan Pak Coach Buyu, karena dari materinya nanti ada pertanyaan. Nah, hadiahnya udah di depan kita ya. Kalau disimak, terima kasih. Udah gitu Pak? Belum, lempar kemana? Lemparkan dua spidol itu. Bebas. Udah dilempar belum? Belum. Oh, lama sekali kan? Masya Allah. Menurut Anda Pak, kenapa dia lama? Karena instruksinya nggak jelas. Dari Cina. Jadi penting ya Pak, peran nakoda Pak. Penting. Peran seorang nakoda di sebuah kapal besar itu ya. Iya. Masya Allah, terima kasih. Mas apa namanya? Rizky. Rizky itu ngambil keputusan untuk melempar itu susah, padahal udah jelas nih. Ada perintah. Ada perintah lemparkan satu persatu. Ya. Ya kan? Ke siapa? Jadi belum dilempar? Belum. Masya Allah. Pak, lemparkan ini Pak. Mana? Udah. Alhamdulillah. Apa perbedaan ente dengan dia? Tujuannya. Kecepatan. Bagus salah. Jadi Bapak kenapa melempar Pak? Suruh melempar. Lemparnya kemana? Yang aman. Yang mana? Oh gitu. Dia lempar Mas. Kenapa ada yang lempar? Ya masih belum. Oh belum tahu. Alhamdulillah. Baik, 1, 2, 3 lagi. 1, B. Pegang B. Dari situ B. Lempar ke sini B. Pak, warna malah. Atu. Ya, kasih lagi. Lemparkan satu persatu ke sini. Kenain mic. Kenain mic. Aduh. Hei, bedanya beliau dengan beliau. Orang pertama, orang kedua dengan orang ketiga, dengan orang pertama. Ada bedanya. Yang pertama pakai perasaan, Ustaz. Yang pertama belum diarahin. Yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua kasar. Kalimatnya sama, perintahnya sama. Lemparkan satu persatu. Tapi yang kedua ada aksi, ada inisiatif. Dengan yang ketiga, Lebih terarah. karena ada tujuan yang disampaikan dengan jelas. Masya Allah, luar biasa. Mas baju hitam nih. Ya. Lemparkan satu persatu Mas, di sini Mas, kenain ini Mas. Kalau kena, dua-duanya kena, saya kasih 20.000. Gratis bawa pulang.
Yang merah tuh. Yang merah ada, merah. Ya. Dari kebablasan. Apa perbedaan orang yang keempat dengan orang yang ketiga? Ada hadiahnya. Ada tujuannya jelas. Kemudian ada alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kenapa datang ke acara ini semoga punya kesamaan visi, kesamaan niat, kesamaan tujuan. Yang pertama diingatkan satu, ya mudah-mudahan ada keinginan yang sama aku dan ya kita yang ada di sini untuk yang namanya perbaikan di diri. Perbaikan di diri. Di diri kita ini ada karunia yang Allah telah berikan. Yang pertama karunia apa Pak? Akal, otak. Angkat tangan. Mohon maaf. Kalau dia punya otak, beri. Ada punya otak. Dia otaknya sehat, maka bisa gerakin tangan kanannya, betul nggak? Dan juga tangan kirinya, betul? Dicek, 1, 2, 3. Angkat tangan diri, 1, 2, 3. Oke, sip. Gerakin. Pegang. Berarti sehat ya? Oke, saya tanya, otaknya sehat? Otaknya sehat? Jawab dengan sehat. Otaknya sehat? Otaknya sehat? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ketika kita bergabung bersama dengan PKS, maka terpenuhi juga urusan otak. Apa Pak? Kalau katanya otak maka ya fikri atau pengetahuan. Tapi ternyata nggak cukup hanya otak untuk kerja-kerja kita di masa datang, untuk diri kita di masa datang. Butuh apa yang kedua? Butuh nikmat fisik. Tangan kanan, tangan kiri. Oke, kalau ditanya fisiknya sehat? Sehat. Fisiknya sehat? Sehat. Otaknya sehat? Sehat. Fisiknya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Maka berharap dari fisik ini bertambahlah keterampilan. Nah, ini mudah-mudahan pemangku pejabat di DPR Jati Cempaka nggak melupakan aspek ini. Karena hadirnya kita di sini kita sepakat. Kita ingin upgrade diri kita, betul? Selalu bertambahnya pengetahuan, selalu bertambahnya keterampilan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Karena ingin kita perbedaan hasil, betul? Maka kalau ingin beda hasilnya, sepakat, maka caranya harus beda. Informasinya harus beda. Keterampilannya juga harus bertambah. Oke, cukup hanya otak dan fisik? Tidak, maka harus ada yang ketiga, yaitu ritual. Huruf depan J. 1, 2, 3. Tangannya 1, 2, 3. Ya Ibu. Jiwa. Oke, satu hadiah Bu. Oh, Kontek bagian. Wah, orang dalam. Ada pengaruh nggak? Ada orang dalam tapi dia nggak angkat tangan. Tapi harus tadi. Mungkin nggak bergerak? Nggak mungkin. Maka penting ingatin Bu, harus bergerak. Ternyata nggak cukup hanya bergerak aja. Dia harus speak, harus bicara. Beliau katakan jiwa, betul? Jiwa. Dia bergerak, dia berkata jiwa. Tapi nggak cukup aja hanya berbicara dan bergerak. Kalau dia tidak ada isi apa? Betul. Masya Allah. Maka penting kebersamaan kita di sini. Pengetahuannya bertambah, keterampilannya bertambah dan jiwa yang ada kaitannya hubungannya dengan sikap
kita, attitude kita. Mudah-mudahan ketika bersama orang PKS di sini, mana orang PKS? Mama, satu, dua, tiga. Yang orang PKS angkat tangan. Yang orang PKS aja ya, bukan gak usah. Gak apa-apa, gak usah malu. Saya cuma mau tanya, kalau Anda tidak jadi orang PKS, saya mau tanya. Ayo, satu, dua, tiga. Yang orang PKS. Tinggi. Satu, dua, tiga. Bapak tidak PKS. Hah? Maksudnya PKS ini apa nih? Bapak PKS ya? Bapak PKS ikut PKS ya? Punya kartu anggota PKS ya? Belum. Bapak pengen jadi orang PKS? Mau? Serius? Iya. Tapi kan waktu itu katanya. Udah tunggu dulu. Jangan jadi ikut-ikutan. Saya minta Bapak gak usah ikut-ikutan. Nama Bapak siapa? Gimana? Abu Dimasa. Saya pesan, jangan ikut-ikutan Pak. Ya. Karena kalau ikut-ikutan tuh masanya pendek. Jadi gini Pak, masih ada warna yang lain, ada biru, merah, ada hijau, ada apa namanya, pinknya ada pink. Kenapa mesti kok orange Pak? Ya. Kenapa itu mereka? Kenapa orange? Ya kayak baru kali ini saya ditawarin untuk jadi saksi. Kebetulan memang saya pikir kok yang udah tuh udah apa ya, masih tetap sama gitu kan. Saya menginginkan negara ini saya ojol gitu kan. Karena memang cuma Pak Anies yang waktu itu berjanji untuk memayungi kita kan. Mudah-mudahan itu terwujud gitu. Nah, makanya saya ikut. Kebetulan di belakang Pak Anies itu kan ada Nasdem, ada partai PKB ya kan. Nah, kebetulan PKS menawarkan saya untuk saksi. Makanya saya ikut. Oh gitu, jadi karena PKS yang menawarkan. Kalau PKB yang menawarkan, jadi ikut PKB. Iya. Kebetulan gak ada yang nawarin kan. Oh, gak ada yang menawarkan. Oh gitu. Jadi pilih PKS di sini. Gini Pak, jadi saya sebelum Bapak ngambil keputusan tanda tangan untuk membuat kartu anggota, sebaiknya dipikir ulang Pak. Sebab apa? Mohon maaf Bapak ini orang di sini Pak. Itu udah jangan angkat tangan tadi. Udah orang PKS datang. Yang merasa dirinya orang PKS, yang merasa, yang udah sehati dengan PKS datang. Coba Bapak lihat wajah-wajah yang hadir sini. Coba saya tanya sama Bapak, saya minta jujur Pak, apakah Bapak ketika bertemu orang-orang ini ingat sama Allah? Ingat gak sama Allah ketika melihat orang-orang ini Pak? Iya. Iya, Masya Allah pas banget. Ya manfaatnya Pak, hidup kita kan sementara Pak. Iya. Betul Pak ya? Ya kalau misalnya kita melihat seseorang kemudian malah ingatnya ke ke klub, ya kan, ke tongkrongan sono, ya kan, coba Pak, ya. Mohon maaf Pak, ketika ketemu dengan orang-orang PKS, mudah-mudahan satu pertama yang Bapak lihat itu surga. Amin. Ketemu beliau di surga. Iya, loh, harapan saya duduk di sini atau berdiri di sini Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan semoga yang hadir di sini adalah pemuda buat saya masuk surga. Amin. Yang hadir di sini adalah pemuda buat kita masuk surga. Amin. Allah Akbar. Maka kita meyakini bahwa setiap orang yang saya temui, ya pasti keluar kata-kata yang baik darinya. Loh, angguk-angguk kepala. Sebuah penyadaran. Ini Pak, nikmatnya saya bersama dengan orang PKS. Mohon maaf Pak, ini pengalaman. Saya nggak tahu ke warna yang lain. Tapi kalau ke orang PKS ketika melihat ini, diingatkan untuk sholat. Gitu. Jadi salah satu step pertama itu, maaf Pak, karena saya orang Pancasila, maaf yang orang Pancasila kan, yang orang Pancasila aja, yang nggak Pancasila, saya nggak tahu sih. Dua, satu dia, yang Pancasilais, satu dua tiga. Yang Pancasila, Anda bukan Pancasila. Kalau pedoman bernegaranya nggak Pancasila berarti apa tuh? Komunis. Saya minta maaf, ngeling dengan beliau soalnya. Mohon izin Pak. Yang pertama Pancasila itu apa Pak? Tentang apa Pak? Pak, kita sepakat nggak? Bapak Ibu mohon luruskan saya. Kita sepakat nggak? Kita itu berharap bersama dengan orang yang dasar pertama, sila pertama, yang cuma dua kata aja kok yang diminta, takut dan harap kepada Tuhan, pada Allah.
Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Semoga kita punya teman yang dia takut sama Allah. Semoga kita punya pemimpin yang takut sama Allah. Semoga kita punya suami yang takut sama Allah. Semoga kita punya istri yang takut sama Allah. Semoga kita punya orang tua yang takut sama Allah. Semoga kita punya anak-anak keturunan yang takut sama Allah. Step pertamanya di sila ini, Pak. Dan yang menarik, Pak, ketika dia takut sama Allah, muncul nggak sila kedua? Bantu jawab. Muncul. Ketika seseorang itu takut sama Tuhannya, ketika istri takut sama Tuhannya, ketika suami takut sama Tuhannya, ketika pemimpin takut sama Tuhannya, anak itu takut sama Tuhannya, bantu saya Pak, bantu jawab. Muncul sila keberapa? Sila kedua, apa itu sila kedua? Orang yang memanusiakan manusia, dia punya sifat karakter adil, dan ada. Dia punya ada. Ini menarik Pak, mohon maaf Pak. Dan ini yang mempengaruhi saya dengan teman-teman PKS. Ketika bertemu dengan orang-orang PKS, orang itu takut sama Tuhan. Sehingga dia kalau dia pemimpin dia adil. Dan mohon maaf, contoh-contoh pejabatnya PKS sudah membuktikan nggak Pak? Aman. Siapa misalnya? Ustadz Mahyeldi itu gubernur mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ustadz Ahmad Heriawan, Jawa Barat. Sudah membuktikan nggak? Sudah. Mohon maaf Pak, aman nggak? Aman nggak Jawa Barat? Masuk pesantren nggak Pak? Masuk pesantren. Kalau Pak Wali Kota Bekasi masuk pesantren nggak? Ya kan masuk pesantren kan? Pesantren suci. Masuk. Siapa aja Bu? Yang pertama masuk pesantren Wali Kota Bekasi. Effendi. Warna? Kuning. Ibu sih dukung. Masuk pesantren tuh tanggung jawab tuh Bu. Pemimpinnya sih. Setelah itu Motor Muhammad. Warna? Merah. Siapa yang milih? Tanggung jawab. Nah besok wali kota mau masuk lagi yang ketiga. Keren banget Kota Bekasi kalau mau masuk yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Betul? Betul. Siapa yang mau wali kota Bekasi besok masuk pesantren lagi? Nggak ada ya? Kita sepakat ingin perubahan? Ingin perubahan tuh? Ingin. Yang mau berubah apa tangan kanan? Yang mau berubah bilang ke kanan, woi berubah woi. Super saya. Ya jadi 1, 2. Kalau yang menarik juga Pak, lanjutan. Orang yang adil dan menjaga yang ada, maka tipe orang yang selalu jaga kesatuan. Selalu nggak mau dia mau cerai berai itu nggak mau. Sebisa mungkin cari alasan 1000 alasan untuk tidak lagi bersama lo gitu. Untuk meninggalkan lo, gua harus cari 1000 alasan. Betul Pak? Kita selalu ingin menjaga ukhuwah kebersamaan kita. Dan yang menarik itulah di PKS Pak. Dijaga Pak. Itu yang saya rasakan, dijaga kita. Tidak ada keinginan untuk cerai berai. Keluarga yang kita bangun nggak dicegah sama teman-teman PKS. Maka ada RKI, mohon maaf ya teman-teman PKS RKI jadi Cepaka angkat 1, 2, 3. Ada program mencegah perceraian untuk keluarga, ada programnya Bu untuk mencegah keluarga bercerai, untuk mencegah program konsultasi dari RKI. Ini Pak yang menarik Pak. Untuk keluarga, salah satunya adalah dicegah untuk dia tidak cerai berai. Sebisa mungkin cari alasan untuk dia tidak cerai berai. Walaupun bercerai itu menurut Allah Pak halal. Betul Pak ya? Tapi ternyata dibenci. Ini menarik. Maka setiap konflik yang terjadi, setiap ada perbedaan, maka apa yang terjadi Pak? Musyawarah. Ini yang menarik. Berawal dari rasa takut dan harapnya hanya kepada Allah. Muncullah pribadi yang
Manusia kan manusia bersifat adil dan beradab, punya adab. Dan tipe orang yang beradil dan beradab adalah orang yang selalu ingin menjaga kesatuan. Dan kalau ada sesuatu yang berbeda, pasti dilakukan proses musyawarah untuk memufakat. Dan yang menarik hasilnya adalah untuk keadilan sosial. I'm okay you. I'm okay you. Oke. 1, 2, 3. Cowok-cowok, cewek-cewek berpasangan. Dengan ketiga sudah dengan pasangannya. 1, yang nggak punya pasangan istighfar. Saya ulang ya. Hitungan kelima sudah dengan pasangan, cowok-cowok, cewek-cewek. 1, yang nggak punya pasangan istighfar. 2. Coba cari pasangannya. Langkah berikutnya kalau udah ketemu dengan pasangannya, berhadapan dengan pasangannya. 3. Berhadapan dengan pasangannya. Kalau ternyata bapak dan ibu sulit mendapatkan pasangan, proses pertama adalah dirinya sendiri. Ada apa? Ada apa dengan diri kita? Kenapa kita nggak mau berpasangan, nggak mau berteman? Cek. 1, yang nggak punya teman. Yang punya pasangan semua ya? Oke, bagus. 1, 2, 3, berhadapan. 1, 2, 3. Jabat tangannya. Bisa apa aja, hutangnya lunas. 1, 2, 3. Permintaannya, jangan lihat ke saya, ke pembicara, tapi lihat orang di depan Anda. 1, 2, 3. Pembuktian bahwa yang hadir di sini adalah orang yang ingin kebersamaan. Jadi orang yang ingin kebersamaan, dia berkomunikasi, berteman, bertemu, salah satunya adalah tatapan wajah, tatapan muka. 1, 2, 3. Lihat matanya. 1, 2, 3. Lihat hidungnya. Ingat, obrolan pertama kita tak kena makan. 1, 2, 3. Lihat bibirnya. Ibu, lihat orang di depan. Ada masalah apa dengannya? Kenapa mesti lihat saya? Kan kita terusnya lihat di sini. Ngelihat ke pasangan. Udah jelas pakai mic nih. Lihat orang di depan Anda. Lihat pasangan Anda. 1, 2, 3. Lihat. 1, 2, 3. Tatap wajahnya. Baik. Untuk kebersamaan kita makin kuat. Lihat wajahnya udah. Pegang tangannya udah. Baik. Katakan padanya, saya percaya kamu. I love you. Ini ada yang aneh. Bapak punya pasangan ini, tapi face bapak mengatakan ke sini. Maksudnya apa? Ada masalah apa? Ada masalah. Selesaikan dulu. Ada masalah apa? Mohon maaf Bapak Ibu. Yang dilihat oleh orang di luar sana, orang-orang di sini, kalau memang mengatakan kebersamaannya kuat, kebersamaannya utuh, solid, maka lihatlah teman Anda, pegang eratlah teman Anda, genggam eratlah teman Anda, jangan biarkan dia terlepas. 1, 2, 3. Jabat tangannya, tatap wajahnya, dan katakan padanya, saya percaya kamu. Sekali lagi, saya percaya kamu. Dan yang kedua, untuk lebih kuat lagi, tatap wajahnya, katakan padanya, saya cinta kamu. Ibu, kata cinta itu dibarengi dengan rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah. Kita ngumpul ini atas dasar cinta kita kepada Allah. Allah Akbar.
Yang kedua, mohon izin, di antara pasangan tentukan siapa yang nomor 1. Di antara pasangan, amin. Di antara pasangan tentukan siapa nomor 1. Udah? Udah? Baik. Yang nomor 2, tugasnya adalah angkat 2 tangannya. Ya. Yang nomor 1, tugasnya angkat tangannya sejajar dada. Buka, balikan. Ya. Yang nomor 2, letakkan sejengkal di atas tangan teman Anda. Sejengkal jaraknya. Baik. Ini adalah sebuah skenario pembuktian. Disebut orang itu terbaik kalau mampu mendapatkan mendapatkan hadiah, mendapatkan karya, mendapatkan memperoleh sesuatu. Ya. Tapi ini yang di atas. Tapi yang di bawah disebut Anda orang terbaik kalau mampu mencegah. Jangan ketangkap, jangan kena. Jelas? Gampang ya? Indikatornya cuma itu aja. Disebut terbaik kalau yang di atas mampu menangkap, mampu ngenain. Ya. Disebut yang terbaik kalau yang bawah mampu tercegah, tidak kena. Jelas? Jelas. Bergeraklah setelah ada kode hap. Jelas suaranya hap. Nah, itu baru. Ya. Percobaan 3 kali. Ujiannya 3 kali. Mohon maaf Pak, siapa tadi namanya? Pak Budi Masa. Di PKS itu selalu ujian. Termasuk di sini ujian. Ini ujiannya Pak. Ujian pembuktian. Siap. Jawab dulu tapi. Siapa yang lebih baik, saya atau dia? Saya. Siapa yang lebih baik, saya atau dia? Saya. Ingat, setiap individu harus punya keinginan jadi yang terbaik. Siapa yang lebih baik, saya atau dia? Siapa yang lebih cepat, saya atau dia? Siapa yang lambat, dia atau saya? Siap. Kalau nanti berhasil nggak kena, maka yang nggak kena bilang sama yang tangan di atas, woi jangan lamban woi. Kalau yang di atas kena, bilang sama yang tangan di bawah, woi jangan lamban woi. Jelas? Siap. Pembuktian. Satu, dua, tiga, bilang sama dia, woi jangan lamban woi. Woi jangan lamban woi. Ingat kepada ibu. Perhatikan. Indahnya kebersamaan adalah ketika mengajak yang baik, mencegah yang buruk. Ingatin dia, woi jangan lamban woi. Ujian kedua, siap. Masih sama posisi. Ya. Di PKS kita dilatih untuk berani merubah diri. Kalau memang tadi nggak kena, maka munculkan niat, munculkan keinginan, keyakinan, motivasi. Satu, dua, tiga, bilang, woi, jangan lamban, woi. Bilang dulu, satu, dua, tiga, woi, jangan lamban, woi. Terakhir, yang ketiga, siap. Jadi inilah nikmatnya di PKS yang saya rasakan. Selalu diingatkan untuk termotivasi berbuat baik, selalu diingatkan untuk mencegah yang buruk, ya, punya keyakinan kuat untuk bisa, semangat untuk bisa, untuk maju, merubah diri, jangan cuma sakit. Satu, dua, tiga, bilang sama dia. Satu, dua, tiga, jabat tangannya, tatap wajahnya, bilang sama dia, terima kasih ya, sukses ya, masuk surga ya.
Alhamdulillah. Allah Akbar. Aus, siapa yang aus? Aneh yang aus. Baik, 3, 2, 1. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, Bapak ya, mudah-mudahan dari aplikasi ini makin kuat, Bang. Kenapa saya harus bersama PKS? Betul Bapak Ibu? Kenapa saya harus bersama PKS? Kita dilatih untuk terjaga diri. Setidaknya ada 2 indikator, salih dirinya dan salih sosial. Kalau sudah baik dirinya, ternyata di PKS tidak boleh berhenti, Pak. Diingatkan untuk juga harus soleh keluarga. Kalau sudah soleh keluarga, dia harus nggak boleh berhenti, Pak. Harus juga soleh masyarakatnya. Kalau udah soleh masyarakatnya, nggak boleh berhenti, Pak. Dia harus juga insolihkan negaranya. Maka mohon maaf berkaitan dengan nakoda besok. Kenapa kita duduk di sini? Tidak lain dilakukan, salah satunya adalah setelah kita saleh pribadi, saleh keluarga, baik juga masyarakatnya, kita pastikan bahwa esok nahkoda yang kita pilih untuk menjalankan roda pemerintahan, alhamdulillah informasinya suara PKS berapa? Naik atau turun, Pak? Jumlahnya naik 30-an, 136 ribuan. Cuman memang kursinya turun jadi 11, tapi tetap masih yang pertama. Namun yang menarik kita sepakati, kalau legislatif tidak jalan bareng dengan eksekutif, apa yang terjadi Bapak Ibu? Boleh nggak kita minta sama Allah, ya Allah, semoga wali kota yang terpilih nanti adalah wali kota yang soleh. Yang alhamdulillah, kalau PKS telah menetapkan siapa namanya? Ustaz Heri Koswara untuk maju menjadi wali kota. Allah Akbar. Apa sih ya Allah? Itu semangatnya. Saya latah dan. Ya, jadi ini cita-cita. Semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya keinginan yang sama untuk menjadikan wali kota Bekasi nomor 1. Salah satunya adalah Bang Heri Koswara. Sinambung, bergabung, kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif. Ini yang kita inginkan. Saleh diri, saleh keluarga, saleh masyarakat, dan saleh negara. Ketika seseorang di sini tahu tujuannya, Pak, kenapa ngumpul di PKS, mudah-mudahan semangatnya terjaga. Sungguh berbeda antara orang yang tahu tujuan, kayak beliau tadi lempar terus kemana? Yang penting lempar. Energinya terbuang. Lemah. Tapi orang yang terakhir ketika tahu apa yang diharapkan, apa terjadi? Energinya besar terjadi. Kencang. Ya. Jadi mudah-mudahan permainan lempar tadi memberikan pemahaman buat kita. Itulah kenapa kita mesti bergabung di PKS. Yang menarik, Pak, terakhir dari saya, karena fokusnya ke diri, setidaknya ada 10 karakter yang diharapkan muncul di jiwa-jiwa di diri orang-orang PKS, atau dikenal dengan 10 muasofat. Ini yang besar buat Anda yang tahu, 10 muasofat PKS. Boleh pilih mana? Nah, itu jam tangan. Jam tangan? Iya. Alhamdulillah. Udah banyak. Ayo, 3, 2, 1. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, 10 muasofat karakter Al-Fahmu. Apa, Pak? Al-Fahmu.
Terus 10 karakter yang harus muncul sehingga dia terjaga. Kalau dia terjaga dirinya, maka terjaga juga keluarganya. Kenapa? Karena seorang PKS itu harus bisa mempengaruhi kondisi keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya. Ya. Apa Pak? Yang pertama? Salimul akidah. Salimah. Ya, apa Bu? Salimul akidah. Salim akidah. Alhamdulillah. Pilih Pak, pilih. Belum 10. Belum lagi 10 baru 1. Yang kedua Bu? Salimul ibadah. Sohirul Ibadah. Salimul akidah apa dia Pak? Akidahnya maka yang menarik Bapak, inilah yang membuat saya bertahan Pak, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya diingetin. Jadi tidak diingetin hanya seminggu sekali di waktu Jumat. Itu juga kalau nggak tidur. Kalau tidur kelupaan apa ceramahnya khotib. Saya diingetin dengan pengajian. Saya diingetin dengan belajar mendalami agama. Maka ketika dia belajar Pak, tertegah nih Pak. Ya, mereka yang suka percaya dengan kubur, apa Pak? Dengan sajen, ya, dengan paranormal, di PKS diingatkan bahwa hal itu adalah syirik besar. Dan dijaga kebersihannya. Salimul akidah. Yang kedua, sohirul ibadahnya dikasih tahu cara yang benar Pak. Saya bodoh dengan agama saya, maka ketika bersahabat dengan teman-teman PKS, berguru dengan teman-teman PKS, saya diingatkan ada hal-hal yang do and don't, boleh kau lakukan dan tidak boleh kau lakukan. Yang ketiga Bu, Matinul. Apa ini betul? Anaknya Pak diperbaiki, dijaga Pak, diingetin. Pastikan di antara kita punya tangan nggak nyakitin orang lain, punya mulut nggak nyinggung orang. Nah, itu diingetin Pak di PKS Pak. Jadi kalau Bapak nanti Ibu yang belum masih ragu dengan PKS, kalau ketemu dengan orang PKS dia tidak terjaga lisannya, silahkan Bapak Ibu sentil. Karena setahu saya, seingat saya, orang PKS itu terjaga lisannya, terjaga sikap. Kemudian Bu, yang keempat, Qayyum, apa artinya? Kekuatan jasmani. Sehat, dijaga Pak kesehatannya. Sehat fisiknya, nggak cukup hanya sehat, tapi juga bugar. Apa arti bugar? Seluruh organ tubuhnya ada secara rutin. Mana tim panduan mana? Tim panduan. Secara rutin itu dicek Pak. Bugar, organ tubuhnya berfungsi dengan baik, sehat, tidak mudah penyakitan. Kemudian yang berikutnya, sehat, bugar. Kemudian ada lagi lincah karakternya. Di PKS dilatih untuk gerak cepat, melayani dengan cepat. Lawannya lincah tadi, lemah, letih, lesu, lamban, lelet, tertal, lemah, bingung, loyo, lembek, melah, lalai, sehat, bugar, lincah, dan yang terakhir itu kuat. Di PKS dilatih, maka ada tim senam. Mana tim senam? Mana tim senam? Nah, salah satunya ibu kita nih, ya salah satunya yang Ikhwan lagi check out dulu. Benar kan? Benar. Kalau jism, ya fisiknya itu dijaga sehat, bugar, lincah, dan kuat. Kemudian yang keempat, yang kelima Bu, Mustarul Fikri. Mustarul Fikri. Apa itu? Apa Pak? Kecerdasan dalam berpikir. Wawasannya luas. Dapat dari mana Pak? Ditanya dapat dari mana? Bocoran. Dari mana? Orang dalam. Paronal. Wawasannya luas, maka di PKS selalu ada yang namanya training, ada yang namanya edukasi, ya, ada yang namanya seminar, ada konsultasi,
Itu yang saya alami. Ada outbound, mudah-mudahan Pak Ketua izin. Mohon maaf, mudah-mudahan ada outbound kota yang bisa kita laksanakan, boleh? Boleh. Mohon maaf izin. Mohon maaf izin. Yang pernah ke Plaza Indonesia katakan? Yang pernah ke Plaza Indonesia? Demo. Plaza Indonesia demo. Plaza Indonesia, Bu. Plaza Indonesia. Pernah. Kenapa belum? Mumpung belum ditutup. Tahu doang. Jalannya belum tahu. Sampai Tanah Abang kesasar. Balik lagi. Sampai Tanah Abang kesasar. Barangnya lebih bagus Tanah Abang. Masya Allah, baik Bapak dan Ibu, semoga nanti ada usulannya terwujud. Ada outbound kota, salah satunya jalan-jalan ke Plaza Indonesia. Jalan doang kita fasilitator, memfasilitasi dari pindah dari Jati Cempaka ke Plaza Indonesia. Ada apa Pak? Itu yang kita cari tahu. Yang buat saya adalah satu, barang di sana itu yang beli barang itu, oke? Ya. Semoga tersadar buat kita dan buat generasi kita. Buat saya itu adalah saudara. Yang kedua, ke Bantar Gebang. Setelah dari Plaza Indonesia ke Bantar Gebang. Ada masalah. Pernah Bantar Gebang? Ada Bantar Gebang. Enak aja sampahnya doang lu ke Bantar Gebang. Ya, kita harus ke Bantar Gebang. Pak Ketua. Ya, ke Bantar Gebang. Ya, syukur-syukur bisa nginap di sana. Mas Agus, ini serius, Pak. Itu kan ente. Allah Akbar. Tuh, merinding saya. Kenapa saya usulkan ke Bantar Gebang untuk outbound kota? Bagian dari acara kita, kegiatan kita. Karena ketika bertemu dengan teman-teman Ikro Ibnu Abbas SMP, dia ada pertukaran remaja sekolah di Singapura dan Malaysia datang ke Indonesia. Dan ketika saya tanya salah satu tujuannya Anda kemana? Bantar Gebang. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ketika dia di Bantar Gebang, nah ini kalau kamu tidak belajar, ini kamu kalau tidak belajar, ini kamu kalau nggak belajar, anak-anak, ini kalau anak-anak, ini kamu kalau tidak belajar. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakit hati gitu. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Bisa-bisanya orang jauh-jauh dari sana ke Indonesia, artinya di dunia Bantar Gebang hanya untuk menyampaikan kepada anak didiknya, ini kalau kamu nggak belajar. Tapi kata orang kalau kita ke Singapura, ini kalau kamu belajar. Kenapa? Karena Singapura nggak ada sampah. Karena Singapura kalau ente meludah sembarangan kena. Maka bersyukur aja jadi orang Indonesia. Bebas. Ya, betul. Tapi tunggu dulu. Atas nama orang PKS Pak, mohon maaf dijaga. Nggak boleh sembarang. Betul? Diusahakan ditahan, diusahakan ambil tisu baru buang ke sampah. Ya. Jadi salimul akidah, soal ibadah, matinul qulub, qadirun kawil jism, musafah fikr, kemudian ada yang mujahidul linnas, kemudian Harisun ala waktihi. harisun ala waktihi, kemudian Apalagi tuh? qadirun ala Masa saya dulu? kemudian munazum bisunihi, kemudian Nabiul Lidoi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Apa artinya itu? Ini yang nanti akan kita pelajari bersama dengan PKS Jati Cempaka untuk menjadi pribadi yang terbaik. Indikatornya cuma 10, nggak banyak-banyak. Ya, kami saling mengakidah, dan ibadah, mati berulur, koordinat kasbi, menjadi enam, utakal speaker, menjadi munazum bisunihi, koordinat kasbi, nabi lidwayli, hadis salam. Baik, kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya.
Are you ready? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, ke pundak temannya sebelah kanan dan kiri, tepuk pundaknya, bilang sama dia, woi! Sama PKS, woi! Lagi 1, 2, 3, woi! Sama PKS, woi! Gabung PKS, woi! Satu hati dengan PKS, woi! Alhamdulillah, Allah Akbar. Lepas surat dua guys, puas gak puas waktunya? Buyung Irian, Buyung Cendrawasih, cukup sekian dan alhamdulillah. Yang pertama saya kasih, ibu boleh milih, silakan mana yang kanan dan kiri, 1, 2, 3. Kita milih. Ya. Agak buat termasuk. Yang berikutnya, mohon maaf, satu hadiah buat bapak dan ibu. 3 indikator umat terbaik. Ya, bang. 1. Mengajak baca. 2. 3. 3. Tolong lihat Allah. Beriman. Ya. Baik, berikutnya 5 muasofat. 5 muasofat. 5 muasofat. Orang dalam nggak boleh. 5, 1. Saling mengakidang. Angkat tangan. Teriak ini nih, berat nih. 5 muasofat. Ayo. Ayo cepat. Ini sama siapa tuh? Oh ini HP nih. iPhone. 3, 2, 1. Ayo, ya. Dapat dompet yang ada isinya ya. 5 aja, 5. Tapi bungkusannya 5 muasofat. Ah, yes, 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 ya. Dinyalakan kemudian. Nabi Uniguri, ya, alhamdulillah. Baik. Surat yang terkait dengan umat terbaik namanya? Ali Imran 110. Hah? Ali Imran 110. Alhamdulillah. Ibu mana nih Bu nih? Aduh. Ibu. Ya, usulan outbound yang saya sampaikan. Ya, Ibu. Bantar Gebang ya? Ya. Masya Allah. Ya. Tiga sumber yang Allah berikan sebagai potensi manusia. 3 sumber yang Allah berikan sebagai potensi manusia. Udah. Ya, enggak. Otak, fisik, ya alhamdulillah. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya serahkan ke MC, doakan kami tim dari Jadi Sepaka kaitannya dengan otak, fisik dan jiwa, terutama keterampilan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi salah satu yang mendukung kegiatan program Melek Digital. Apa Bapak Ibu? Melek Digital. Mohon maaf, ada yang punya masalah dengan digital, dengan handphone? Pertanyaan kedua, siapa yang dengan handphonenya sudah bisa menghasilkan rupiah? Sudah menghasilkan rupiah? Alhamdulillah. Ojol, selain ojol? Apa? Trader. Alhamdulillah. Ada lagi? Dijual HP-nya kan? Jadi mudah-mudahan dari handphone ini, dari program Melek Digital, 1, pengetahuan bertambah. Dari pengetahuan yang dia terima dari handphonenya, dia terlatih untuk bicara. Dia bisa menghasilkan karya. Dia bisa terampil masak. Izin Bapak Ibu, mohon didukung Melek Digital. Yang kedua, program Jaga Perut. Program apa Pak? Jaga Perut. Mohon maaf, siapa di antara Bapak Ibu yang menyemangati anaknya jadi petani? Matang. Siapa di antara Bapak Ibu yang menyemangati anak-anaknya jadi petani? Ibu, yang menyemangati anaknya jadi peternak.
Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau seandainya urusan perut tidak dipahami oleh anak keturunan kita, urusan perut berarti dipegang oleh, dikendalikan oleh orang lain. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau mereka nggak tahu cara menanam, kalau mereka tidak tahu cara mengembangbiakan ikan atau hewan, mohon dibantu. Maka program jaga perut ini mohon dibantu dukungannya. Seperti apa? Nanti Pak Wiwit akan memaparkan kepada kita di pertemuan yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu mendukung? Dan salah satu program kegiatan yang saya usulkan adalah memanfaatkan lahan kosong. Mohon maaf, izin, contoh yang saya temukan gara-gara nyasar. Masjid ini besar, lahan kosongnya besar nggak? Berapa tahun sudah kosong? Semoga Allah mudahkan pemiliknya mengikhlaskan untuk dia produktif. Betul Bapak Ibu? Lahan itu produktif. Buat apa? Nah mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebersamaan, kerjasama dengan teman-teman dari Jatim untuk urusan perut. Untuk urusan perut. Maaf Bapak Ibu yang punya anak wanita katakan, iya, bisa bikin masakan apa aja? Siap. Enggak hanya maaf Bapak Ibu, penting nggak seorang wanita, seorang ibu, seorang istri menghasilkan masakan yang enak buat suaminya? Maka dukung Bapak Ibu, dari tanam itu panen, kemudian yang panen itu nanti diolah oleh anak-anak kita. Dia tahu cara masak, sehingga kok ya mudah-mudahan mimpi saya muncul namanya program UMKM, minimal dari kuliner yang dia buat. Mohon maaf Bu, izin ya. Saya berharap, saya bercita-cita anak-anak kita bisa mengolah hasil panen, kemudian dia bisa menjual, sehingga dia bisa mandiri. Qadirun ala kasih. Allahu Akbar. Allah. Silakan MC kembali, saya akhiri. Kebenaran datang dari Allah, salah datang dari pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.